Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai looping. Looping itu bisa dikatakan juga perulangan ya, atau repetisi. Nah, ini berguna banget agar si developer atau si pembuat program itu nggak perlu ngeprint banyak-banyak atau nggak perlu melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Looping di bahasa C itu ada yang pertama namanya do while, ada while aja, ada for. Nah, kita lihat dulu nih, maksudnya nggak berulang-ulang itu gimana sih? Contohnya gini, kita mau ngelakuin print F angka 1, lalu enter, lalu saya mau buat sampai 100. Jadi saya mau print F 100 angka. Caranya kira-kira gimana? Kalau misalnya kita nggak pakai looping, otomatis kita harus print F satu-satu nih. Kita copy, kita jadiin 2, kita copy, jadiin 3. Seperti itu ya, sampai 100 kali. Nah, itu kan nggak efektif. Makanya diciptakanlah looping. Nah, di sini ada 3. Kita bahas dari yang paling pertama dulu, do while. Jadi saya ketik di sini, do while itu dipakai ketika kita pasti mau melakukan statementnya. Statement itu code-nya ya. Mau melakukan statement atau code. Dipakai ketika kita pasti mau melakukan statement atau code minimal 1 kali. Titik ya. Jadi pemakai do while kayak gini aja. Do, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter. Di endingnya nih, ditutup kurung kurawalnya, kita pakai while. Buka kurung, tutup kurung. Di sini kita kasih statement. Di dalam sini dikasih condition. Saya tulisnya di sini aja ya. Nah, kayak gini. Nah, biasa dipakai di mana? Misalnya kita mau melakukan pengulangan dalam menu. Jadi kalau misalnya menu yang kita klik itu tidak ada, kita mau ulang. Nah, itu biasa kita pakai do while. Kita langsung buat aja ya. Di sini. Biasanya kita butuh input. Di sini kita print F. 1 misalnya menu apapun itu. Bisa digabung juga dengan switch case dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita klik 1, dia ngapain? Agar programnya tidak selesai atau sekali jalan, kita menggunakan do while ini. Gitu. Menu contohnya menu aja ya. Terus print F. Kalau 2, dia exit. Oke. Di sini pilih menu. Di sini baru kita scan F. Input jangan lupa di f/stdin. Oke. Maka di sini kan kalau kita gabungin dengan yang kemarin, itu kita switch di pertemuan sebelumnya. Switch si inputnya. Kalau case 1, maka dia ngapain? Contohnya kalau dia case 1, saya print F di sini. Anda memasuki menu 1. Oke. Nah, kalau di sesi sebelumnya ketika kita klik 1 ini, dia akan ngeprint lalu sudah selesai. Jadi nggak bagus ya. Programnya cuma sekali jalan doang. Nah, di sini kita bisa menggunakan do while ini. Jadi, kenapa saya bilang dipakai ketika pasti mau melakukan code minimal 1 kali? Karena kita mau nih, pada saat kita F11 nanti, kita pasti mau code ini dijalanin. Soalnya kalau enggak, berarti nanti nggak ada tampilan apa-apa dong di CMD kita, di konsol kita. Jadi saya mau jalanin dulu semuanya. Setelah itu baru cek kira-kira saya mau ngulang atau tidak. Seperti itu ya penggunaan di do while. Nah, ini
kita bisa kasih kondisi. Kondisinya itu jika kondisi benar, maka dia akan mengulang. Saya mau tulis nih. Jika input yang saya masukkan, berarti di sini ya. Si patokan berarti si input ini. Kalau si input saya masukkan bukan 2, berarti kalau bukan 2, 1. Apakah 1 bukan 2? Benar ya. Apakah 3 bukan 2? Benar juga. Maka saya mau ngulang kalau dia benar. Kalau inputnya saya masukin 2, apakah 2 tidak sama dengan 2? 2 tidak sama dengan 2. Salah ya. Maka dia selesai. Kalau selesai dia ke sini. Saya kasih lihat printf program selesai. Kita coba. Kalau saya klik 1, Anda memasuki menu 1. Nah, dia keluar lagi nih menunya. Kalau kita klik 3, dia keluar lagi, tapi nggak ngeprint apa-apa karena di case-nya nggak kita tulis. 4, dia ngulang juga. Tapi kalau kita klik 2, program selesai. Oke, karena dia ngecek di sini. Jadi jalannya sama seperti yang saya bilang di sequence, jalan, ngeprint, nge-scan. Kalau kita klik 2, dia cek di sini. Switch ada 2 nggak? Tidak ada cuma 1. Oke, dia ke sini. Apakah saya perlu ngulang? Oke, saya cek kondisi dulu. Inputnya 2. 2 tidak sama dengan 2. Salah. Karena salah, ya udah dia keluar dari loopingannya. Kalau pada saat cek dia 1, apakah 1 tidak sama dengan 2? Dia benar. Karena benar, dia naik lagi ke atas dan menjalankan statementnya kembali. Seperti itu, teman-teman. Semoga teman-teman ngerti ya untuk penggunaan si dual ini. Kalau gitu saya lanjut aja. Ini saya komen, siapa teman-teman masih mau lihat di bawah-bawah. Bisa di pause. Penggunaan kedua yaitu si while. Saya kasih komen. While ini dipakai ketika kita mau melakukan repetisi tapi dengan kondisi terlebih dahulu. Oke. Bedanya, kalau ini awal-awal kita nggak peduli mau kondisinya benar atau salah, pokoknya saya mau jalanin dulu. Kalau di sini kita harus menggunakan kondisi di awalnya. Cara penggunaannya while buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Kelihatan ya bedanya? Kalau dual dia pasti jalanin nih. Kalau di while kita nggak bisa langsung jalanin. Dia mau ngecek dulu kondisinya. Kalau benar dia jalan, kalau salah ya dia nggak jalanin. Seperti itu. Contohnya kita buat di sini integer angka. Terus saya printf, masukkan angka, kita scanf si angkanya. Jangan lupa di f/stdn. Oke. Nah, kita mau langsung ngecek nih. Kalau misalnya angkanya di bawah 10, saya mau printf %d si angkanya. Oke. Jadi kalau saya masukin angka di sini 5, berarti kan dia ngecek apakah 5 di bawah 10. Saya mau printf si angka 5-nya. Seperti itu. Kalau udah selesai, saya mau keluar dari loopingan, lalu ada tulisan program selesai. Oke? Kayak gini ya. Kita jalanin. Kita masukin angka misalnya di atas 10 nih, kita masukin 20. Program langsung selesai. Dia tidak menjalankan atau tidak mengeksekusi si loopingan while ini karena salah. Oke?
Sedangkan do while dia pasti melakukan satu kali. Oke, kelihatan bedanya ya. Gimana kalau kita masukin angka di bawah 10? Kita dikasih 5. Nah, dia keluar nih. Ini namanya infinite looping. Kenapa? Karena ketika kita masukin angka ini 5, dia ngecek apakah 5 di bawah 10 benar. Maka dia printf angka 5. Setelah sampai di line 17, dia ke atas, ngecek lagi apakah angka kurang dari 10? Benar. 5 kurang dari 10, dia print lagi. Dia lakuin gitu terus-terusan sampai tidak ada habisnya. Maka dari itu, agar kita bisa keluar dari loopingan ini, kita bisa memberi dia angka plus-plus. Ingat ya teman-teman, ini kegunaannya waktu itu pada saat kita increment, post increment di sesi kedua. Jadi ketika angka 5, apakah 5 kurang dari 10 benar, maka printf, kita kasih enter. Lalu angkanya ditambah jadi 6. Jadi pada saat ngecek apakah 6 kurang dari 10 benar, di print 6, angka ditambah jadi 7 dan seterusnya sampai 9. Ketika 9, apakah 9 kurang dari 10 benar, di printlah si 9 ini, 9-nya ditambah jadi 10. Dia cek apakah 10 kurang dari 10, salah. Maka keluarlah program telah selesai. Oke teman-teman. Jadi teman-teman udah lihat perbedaan dari while sama do while yang sangat mencolok ini ya. Saya komen lagi. Kita lanjut ke looping yang terakhir, for. Nah, ini for nih beda. Kalau di sini ada while-nya, kalau yang for sendirian. Kita menggunakan loopingan ini dipakai ketika kita mengetahui betul kapan kita mau looping dan kapan kita mau selesai looping. Jadi kita udah tahu betul kita mau ngelooping sebanyak 5 kali. Maka dari itu kita menggunakan for. Gampangnya seperti itu. Contohnya lagi. Saya punya angka di sini. Saya isi angkanya itu adalah 10. Oke. Diminta tolong print angka mulai dari 1 sampai 9. Oke. Atau enggak printlah angka dari 0 sampai 9. Kita bisa menggunakan for ini. Caranya, for, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. For ini ada isi, ada 3 isi nih. Yang pertama adalah inisialisasi angka. Jadi kita butuh inisialisasi angka, atau bisa dibilang mulai. Startnya mau dari angka berapa? Ini saya kebetulan kasih angkanya 0. Terus di kondisi kedua itu adalah kondisi. Saya mau ngelooping kalau si i-nya ya, si angkanya masih di bawah 10. Oke. Kondisi ketiganya apa? Kondisi ketiga ini adalah increment dan decrement. Jadi kalau misalnya code-nya udah selesai dijalanin, saya mau i-nya ditambahin 1. Jadi saya tulis di sini. Yang pertama adalah inisialisasi. Yang kedua adalah kondisi. Yang ketiga adalah increment atau decrement. Saya mau printf si angka. Jadi saya mau printf angka 10 ini sebanyak 9 kali. Jadi di sini kalau saya jelasin jalannya, dia akan masuk ke loopingan, dia membuat sebuah variabel yang bernama i yang isinya 0. Lalu dia cek apakah 0 lebih kecil dari 10? Benar. Karena benar dia ngelakuin statementnya. Diprintlah angka 10. Setelah itu, setelah selesai, dia masuk ke kondisi ketiga. I-nya ditambah jadi 1. Lalu dia balik ke kondisi kedua.
1 lebih kecil dari 10, iya, maka dia print. Udah selesai, ditambah lagi jadi 2. Kembali lagi dicek apakah 2 lebih kecil dari 10, iya, maka di print lagi. Dan begitu seterusnya sampai 10 kali. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa dibalik. Misalnya I-nya itu adalah 10. Selama si I-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari 0, saya maunya I di minus-minus. Jadi cuma kebalikannya aja ya. 10-nya dikurang sebanyak 10 kali sampai dia mencapai 0. Jadi saya mau looping sebanyak 10 kali. Jadi ingat, di sini bisa di increment, bisa di decrement. Yang tengahnya kondisi. Kondisinya bisa apa aja? Misalnya teman-teman mau kayak gini. Kalau si I-nya lebih kecil dari si angka. Angka kan 10 ya. Ini bisa diganti nih jadi angka gitu. Kalau kita jalanin ini sama aja kayak tadi. 0 lebih kecil dari 10 jadi 1, 1 lebih kecil dari 10 jadi 2, dan seterusnya. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk loopingan di bahasa C. Ada do while, dan for. Teman-teman bisa cek lagi kegunaannya. Semoga teman-teman mengerti sampai sini. Sampai bertemu di sesi berikutnya.